Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di siang hari yang teduh ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak oleh calon guru penggerak angkatan 5 Mira Arismaya SPD Jumat 9 September 2022. Marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja kita persilahkan kepada Pak Basuki yang akan memimpin jalannya acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Basuki dipersilakan. Terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya selaku mewakili sekolah SD Kramat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga di siang hari ini pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka membuka acara simposium ataupun acara program daripada guru penggerak yang berada di sekolah kita. Kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, para peserta pengikut acara ini, bahwasanya di sekolah kita adalah sekolah yang notabene berpendidikan tinggi, sehingga perlu penambahan kualitas mutu daripada kompetensi yang kita miliki, sehingga pada saat ini salah satu guru kita mengikuti kegiatan guru penggerak dan pada hari ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu peserta sehingga kita akan menambah ilmu pengetahuan apa saja nanti yang akan disampaikan oleh guru penggerak sebagaimana yang sudah beliau programkan, beliau laksanakan sehingga menjadi kualitas mutu pada kompetensi guru-guru SD Kramat 01. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sangat penting karena pengetahuan dan berbagai pengalaman yang kita gali daripada pengalaman guru penggerak, ya, dari pendidikan daripada dosen-dosennya, sehingga pada hari ini beliau mengangkat suatu judul ataupun suatu persoalan yang nantinya akan ada solusi ataupun akan ada jalan keluar daripada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi maupun persoalan-persoalan yang nantinya akan ditemukan di lapangan, terutama pada saat ini di SDN Kramat 01. Oleh karena itu, terima kasih para peserta yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan
acara ini kita ikuti sampai dengan selesai, menambah pengetahuan, kualitas daripada kompetensi kita, sehingga menambah kita juga pengetahuan dalam menangani siswa kita dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan pelaksanaan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan, mohon disimak dengan baik, kemudian dapat kita serap, dan semoga dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Amin ya rabbal alamin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki yang telah menyampaikan sambutan dan beberapa kata sekaligus membuka acara pada hari ini. Dilanjutkan dengan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Mira Rismaya SPD. Kepada Ibu Mira dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan di siang hari ini, walaupun pada siang hari ini kita tetap semangat. Dan mohon maaf sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan saya harapkan apa yang nanti saya sampaikan kita bisa saling berkolaborasi, di mana budaya positif itu seperti apa. Dan sebelumnya saya ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya di depan bukan berarti saya paling banyak ilmunya, dan saya juga bukan berarti akan mengajari Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua bagaimana sih kita menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, di sini ada beberapa konsep utama dalam budaya positif. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, baik, sebelumnya saya akan memberikan sebuah reflektif dulu untuk Bapak Ibu. Kita punya tangan ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita coba kepalkan tangan. Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Bayangkan di dalam kepalan ini ada sebuah yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Nah, di samping itu ada teman Bapak Ibu yang berusaha untuk membuka kepalan tangan ini. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka dengan secara ikhlas kepalan tangan ini? Apa Bapak Ibu akan tetap bersikeras untuk supaya kepalan ini tidak terbuka? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menjawabnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan mencoba membukanya dengan secara ikhlas? Apa Bapak Ibu akan tetap bersikeras untuk menjaga supaya kepalan tangan ini tidak terbuka oleh teman kita? Padahal teman kita ini sudah mencaci kita, sudah merayu kita, sudah menyogok kita supaya kepalan ini bisa terbuka. Kira-kira Bapak Ibu akan membukanya, apa akan tetap mempertahankannya? Mempertahankannya. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu akan mempertahankannya karena di dalamnya ada hal yang paling berharga. Akan tetapi kita bisa membuka
kepalan ini jika barang yang berharga ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa juga bersikeras juga untuk tetap mengepalkan supaya hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Mungkin itu ada beberapa alasan. Ini menjadi sebuah pemikiran untuk kita semua. Baik, kita lanjut. Kita kupas satu persatu konsep dari budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang atau direncanakan dengan sesuai kebutuhan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang digencarkan saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disebut pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini proses belajar di mana di sini pembelajarannya sesuai kebutuhan anak. Kita bisa berpikir begini, setiap kelas itu pasti mempunyai anak yang tentu berbeda kemampuan. Benar ya? Ada anak yang bisa membaca dan bisa memahami apa itu bacaannya. Ada juga sekelompok anak bisa membaca tapi dia tidak bisa paham apa yang dia baca. Ada juga anak yang boro-boro dia ngerti, baca aja nggak bisa. Itu pasti ada di salah satu murid kita itu. Nah, di sini kebutuhan belajar apa yang harus dipenuhi oleh anak. Di sini ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar seperti apa? Yang tadi saya sebutkan, kemampuan anak itu berbeda. Ada yang pembelajarannya itu bisa masuk dia itu dikasih bacaan bisa ngerti. Ada juga kita bisa memberikan strategi bagaimana anak bisa ngerti yang bagi kelompok yang bisa baca tapi tidak paham. Kita bisa bantu bahan materi ajar dengan bantuan gambar. Dan ada juga anak yang tidak bisa memahami sama sekali karena tidak bisa baca. Kita bisa memberikan sebuah tayangan video supaya dia paham. Artinya dengan kesiapan belajar ini, anak-anak itu bisa paham tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Karena walaupun mereka berbeda-beda, karena dengan bahan materi ajar yang berbeda, insya Allah suatu saat mereka akan mencapai tujuannya. Walaupun tujuannya sama, walaupun ininya berbeda, kebutuhannya itu berbeda. Nah, sekarang dari minat belajar, tentu ini sangat berbeda. Artinya gini, anak-anak itu tidak mungkin sama semua minatnya. Ada yang suka ini, suka itu. Di sini kita sebagai guru melayani untuk supaya minat mereka tercapai. Dan di sini juga ada profil belajar. Apa sih profil belajar itu? Kita mungkin tahu. Gaya belajar anak itu beda. Ada yang visual, ada yang learners, bahkan ada yang kinestetik. Anak tidak bisa mengerti karena anaknya visual. Kalau kita memberikan strategi yang kinestetik, nah kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Baik, kita lanjut. Di sini selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin merupakan proses belajar diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Mungkin kalau sekarang kita kalau mendengar disiplin itu pasti berpikirnya gini, anak kalau mematuhi peraturan itu anak disiplin. Seperti itu. Akan tetapi di sini disiplin ini adalah sebuah proses belajar. Gimana anak-anak ini bisa melakukan apa yang dia hargai. Contohnya seperti ini. Saya itu harus belajar. Kalau saya belajar, pemahaman saya itu akan banyak. Kalau sudah pemahaman banyak, kita suatu saat akan menjadi orang yang sukses. Dengan sukses, saya akan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau dia meyakini apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi dirinya, itu merupakan sebuah disiplin anak. Sehingga di sini kita sebagai guru harus bisa menuntun anak tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu harus menuntun anaknya supaya bisa mencapai kebahagiaannya dan supaya tidak membahayakan dirinya. Contohnya begini, kita sebagai guru itu harus menuntun anak supaya bisa mencapai tujuan.
Tujuannya contohnya kita akan pergi ke suatu ke gunung. Kita bareng nih sama anak. Nah, di jalan terdapat banyak jalan belok kanan, belok kiri. Nah, ketika kita melihat anak yang belok kanan, padahal itu bukan jalannya, kita disinilah menuntun anak. Nah, jangan lewat ke kanan, itu bukan jalan ke tujuan kita, lurus aja. Nah, di sini tugas kita sebagai guru menuntun mereka supaya mereka bisa mencapai tujuannya. Nah, di sini sehingga disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Yang sudah tadi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan anak itu sudah pasti mereka meyakininya gitu. Saya harus belajar biar saya pintar. Walaupun disogok, walaupun dirayu, ya dia tetap aja akan mengerjakan. Kamu jangan ini, jangan belajar, nanti kamu tidak bisa main. Dia tetap akan melaksanakan karena dia yakin dengan dia melakukan itu, dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Seperti itu. Itu merupakan budaya disiplin positif. Baik, dengan disiplin positif ini tentu manusia membutuhkan kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival. Survival itu adalah ketahanan hidup, di mana kita butuh makan, butuh sandang, butuh pangan, dan gimana caranya kita bisa bertahan hidup. Otomatis kita pasti butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ada power. Power itu adalah kekuasaan. Kadang, jangankan anak, kita sendiri kadang butuh adanya merasa keegoisan. Saya harus ini, menurut saya benar, ya benar gitu. Kadang seperti itu. Dan juga ada belonging. Belonging itu rasa rasa dicintai, rasa dipahami, rasa dianggap. Anak datang ke sekolah, kadang di rumahnya itu yang menjadi korban broken home. Nah, di sini tugas kita memperhatikan anak tersebut sehingga mereka tidak mungkin menerima pembelajaran, tapi pikiran mereka ngerasa nggak di ini, sehingga dia agak malas gitu. Itu salah satunya. Dan juga butuh fun. Fun itu kalau bahasa kerennya itu butuh healing. Kalau kita sudah stres, kita aja butuh jalan-jalan. Sehingga kita biar refresh kembali. Supaya kita siap menerima kembali pelajaran yang akan guru sampaikan. Bahkan kita juga akan siap dalam bekerja kembali. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu freedom, kebebasan. Tidak ada orang yang mau dikekang. Seperti halnya murid. Murid tidak mau dikekang dengan berbagai macam apapun itu yang menjadi sebuah kekangan, sehingga murid butuh kebebasan seperti itu. Baik, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi menurut Uno adalah suatu dorongan dari dalam maupun dari luar diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya suatu hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan serta penghormatan. Di sini perilaku manusia dibagi menjadi 2 macam. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Maksudnya apa? Motivasi eksternal itu anak melakukan karena adanya dorongan dari luar. Contoh yang pertama, hukuman. Sebuah hukuman akan menjadi sebuah motivasi anak untuk melakukan sesuatu. Contohnya begini. Anak kalau tidak ngerjain PR, dia akan dihukum, tidak boleh istirahat. Contoh, nah anak ini akan berpikir, saya harus ngerjain PR. Karena kalau saya tidak ngerjain PR, nanti saya tidak boleh istirahat. Itu adalah motivasi eksternal yang dimana dia akan melakukannya karena adanya hukuman. Dan sebaliknya ada juga sebuah penghargaan. Penghargaan ini juga akan menjadi sebuah motivasi eksternal. Kenapa? Contoh, saya harus ngerjain PR supaya ibu guru saya memberikan es krim. Dia karena gurunya sering ngasih es krim, sering ngasih hadiah,
Otomatis si anak ini berpikir, wah saya harus ngerjain PR nih. Karena kalau saya ngerjain PR, biasanya dapat es krim, dapat hadiah. Itu adalah motivasi eksternal yang bisa menjadi acuan anak untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang datang dari dirinya. Dirinya yakin kalau dia mengerjakan, dia akan ilmunya bermanfaat bagi dia. Walaupun nggak ada hukuman, walaupun ada penghargaan, dia tetap akan melakukan belajar. Dia akan tetap belajar. Karena dengan dia meyakini, dengan belajar, dia akan menjadi anak yang pintar, akan menjadi anak yang sukses, seperti itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Oke, baik lanjut. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya kalau kita menerapkan disiplin ini dengan adanya hukuman dan penghargaan, itu akan berujung dengan sebuah kegagalan anak. Contoh, di sini adanya hukuman. Kenapa hukuman menjadi identitasan gagal? Karena di sini hukuman akan menyakitkan anak. Dengan menyakitkan anak nggak mau, jadi ngerasa sakit kalau dapat hukuman ini. Jadi yang kedua, murid merasa takut, sehingga takut artinya begini. Kalau anak dikasih hukuman kalau tidak mengerjakan sesuatu, dia pasti akan termotivasi untuk melakukannya. Karena kenapa? Karena dia takut gurunya pasti akan hukum saya kalau saya tidak mengerjakannya. Itu. Dan yang selanjutnya, murid akan menyembunyikan kesalahan. Ini yang sering saya temuin di sekolah kita. Kenapa? Ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, biasanya akan dilempar ke temennya. Enggak bu, saya nggak ngerjain, enggak melakukan kesalahan. Dia akan menyembunyikan kesalahan karena dia tahu kalau dia ngaku dia akan dapat hukuman dari gurunya, seperti itu. Dan yang terakhir, hukuman bersifat memaksa. Tidak mau kalau anak melakukan kesalahan, dia harus menerima hukumannya. Itu. Yang kedua, yang menjadi identitas gagal adalah sebuah penghargaan. Yang mungkin saya juga baru tahu, sebuah penghargaan yang saya awalnya berpikir mereka akan termotivasi. Memang ini akan termotivasi anak untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi di sini ada efek-efek yang akan menjadi anak menjadi gagal. Artinya gini, dengan penghargaan akan merusak sebuah hubungan. Kenapa bisa merusak sebuah hubungan? Ada anak yang kalau apa-apa dapat hadiah dari gurunya. Nah, ada temennya yang iri nih sama anak yang dapat hadiah terus. Kok si itu dapat ini nih, ini banget ya, sok banget ya, gini banget ya. Akhirnya sebuah pertemanan mereka akan menjadi renggang, seperti itu. Dan yang kedua, mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal tadi. Motivasi internal itu datang dari dirinya, karena dia yakin melakukan sesuatu dapat bermanfaat bagi dirinya. Akan di sini, kalau dengan penghargaan, lama-lama motivasi yang ada dirinya itu akan luntur, sehingga dia akan berujung dia melakukan dengan penghargaan, akan hilanglah motivasi internalnya. Otomatis ini tidak akan menjadi sebuah konsep disiplin yang identitasan gagal, sehingga ini tidak bisa efektif untuk dilakukan oleh kita sebagai guru. Oke, baik, ini selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas berhasil atau sukses. Di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman itu dilakukan oleh satu arah, bagaimana maksudnya? Guru seenaknya aja ngehukum, padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan antara murid sama guru. Di sini konsekuensi, di sini konsep diri yang baik. Dia akan menjadi pribadi yang baik karena dia akan menerapkan konsekuensi. Di awal dia membuat kesepakatan kelas antara murid sama guru. Di kelas kalau meminjam buku harus dikembalikan. Kita harus menjaga kebersihan kelas karena kebersihan kelas ini menjadi tanggung jawab kita semua.
Ini merupakan kesepakatan kelas antara murid sama guru. Otomatis kalau dia tidak mengerjakan dapat konsekuensinya. Berbeda sama hukuman. Kalau hukuman itu dilakukan oleh satu arah. Nah, di sini anak akan menghargai disiplin itu karena dia yang buat, dia yang melakukan. Kalau dia mendapatkan konsekuensinya, sudah resikonya dia, seperti itu. Ini juga akan membuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Maksudnya kalau anak melakukan kesalahan, karena kita sudah membuat kesepakatan, dia dapat konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ini membuat dia tidak nyaman, tapi dia merasa tidak nyaman dalam jangka pendek karena dia suatu saat akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan memang salah, seperti itu. Dan selanjutnya belajar mematuhi peraturan. Jelas ini adalah proses disiplin anak untuk supaya dia mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan apa yang mereka sepakati sebelumnya. Di sini juga ada restitusi. Apa sih restitusi ini? Restitusi ini adalah cara untuk mengembalikan kembali, untuk menguatkan kembali anak menyadari akan kesalahannya. Seperti itu. Di sini dengan restitusi akan menguatkan murid dalam jangka panjang. Contohnya ada anak yang melakukan kesalahan. Kita melakukan restitusi kepada anak. Kamu itu kenapa melakukan ini? Alasannya kenapa? Kita kembalikan lagi keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya, kesepakatan yang kita sepakati sebelumnya. Kamu harusnya seperti ini. Kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas sebelumnya. Itu ada nggak di kesepakatan kita? Nah, dia akan menyadari, oh ternyata apa yang dia lakukan itu ternyata salah, seperti itu. Dan yang kedua, menghargai dirinya dan orang lain. Artinya menghargai dirinya karena dia merasa salah. Dan menghargai orang lain itu merasa dirugikan. Kalau dengan restitusi akhirnya dia berpikir, menyadari ternyata saya yang kerjakan itu, yang saya perbuat itu merugikan orang lain. Dan selanjutnya masalah akan terpecahkan dengan suatu solusi. Dengan restitusi ini kita akan meyakinkan kembali kesepakatan yang sudah dibuat antara murid dan guru, dan di sini kita akan kembalikan ke anak. Kira-kira kamu akan melakukan apa supaya kamu tidak mengulangi kembali apa yang kamu kerjakan. Nah, disinilah solusi keluar dari anaknya sendiri, seperti itu. Oke, baik, kita selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Apa sih posisi kontrol ini? Nah, di sini ada sebagai penghukum, ada guru yang sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, ada guru yang memposisikannya sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Nah, berawal sebelumnya saya berada di posisi penghukum. Kenapa? Kalau anak ada yang tidak bisa mengikuti apa yang saya mau, biasanya saya kasih hukuman sama dia. Ini biasanya saya, kamu tuh kenapa sih dari tadi nggak bisa diem? Bisa nggak sih duduk? Kalau gitu kamu di depan aja deh berdiri. Itu yang pernah saya lakukan. Dan ini posisi saya sebagai penghukum. Dan yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya di sini guru akan berceramah sama anak tersebut. Dan biasanya guru mengatakannya, kamu itu seharusnya sudah tahu ibu itu lelah ngadapin kamu. Kamu itu kok bisanya ngecewain ibu. Nah, di sini anak akan berpikir, oh iya juga ya, kok saya ngelakuin itu. Jadi dia akan merasa bersalah karena omongan yang kita ucapkan ke mereka. Di sini ada juga posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikannya kepada anak ya kayak ke teman gitu, sehingga anak kalau seperti itu kadang ada anak yang melunjak karena ngerasa dia teman saya, gitu, seperti itu. Dan ada juga sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini, guru sebagai pemantau, kalau ada anak yang ngelakuin kesalahan, pasti dia akan
menanyakan kembali kesepakatan yang dulu telah dibuat, yang telah disepakati. Nah, di sini ada posisi manajer. Itu yang diharapkan oleh kita semua, posisi kontrol kita sebagai guru ada di posisi manajer. Karena di sini kita akan menguatkan kembali anak-anak, akan menguatkan kepribadian anak. Di sini murid akan menjadi sebuah agen yang sebagai individu yang positif. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi dengan posisi kita sebagai manajer. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada keyakinan kelas. Kenapa sih tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita di sini, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Mungkin Bapak Ibu berpikirnya karena itu sebuah peraturan. Kalau kita tidak pakai helm, kita akan ditilang. Itu memang peraturan. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai implisit yang ada sebuah peraturan. Kalau kita menggunakan helm ketika naik kendaraan, itu menjadi sebuah sebuah antisipasi untuk keamanan kita. Sebenarnya nilai keyakinannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu semata-mata keyakinan kelasnya sebagai supaya kita tidak terkena virus. Seperti itu untuk kesehatan kita sendiri. Dan yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Contohnya seperti itu, karena kalau ada orang yang datang dengan nggak tepat waktu, otomatis kadang banyak peserta yang akan beralih fokus, sehingga dia akan ketinggalan apa yang disampaikan oleh pemateri, seperti itu. Sehingga keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ke ini adalah sebuah kegiatan keyakinan kelas yang saya coba terapkan di kelas 5A. Pertama, saya memberikan dulu pemahaman tentang keyakinan kelas terhadap anak-anak. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih yang harus kita lakukan di dalam keyakinan kelas itu? Lanjut, saya memberikan waktu, kesempatan kepada murid untuk membuat keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas yang mereka sepakati datang dari dirinya. Dan lanjut, saya meminta anak untuk menempelkan keyakinan kelas. Ini yang saya lagi tinjau untuk beberapa bulan ke depan. Benar nggak sih dengan keyakinan kelas ini akan menimbulkan sebuah budaya positif untuk anak-anak? Seperti itu. Baik, di sini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa restitusi ini adalah mengembalikan, menguatkan kembali nilai-nilai yang ada pada anak. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kamu melakukan kesalahan nggak? Iya, Bu. Nah, kita berikanlah pernyataan. Oh, kayaknya bukan kamu aja deh yang nggak piket. Pasti banyak teman-teman kamu yang nggak piket juga, iya kan? Iya, Bu. Ini adalah sebuah kegiatan yang berada di menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Kita menanyakan kepada anak, kalau kamu nggak piket, kira-kira alasan kamu apa? Kok bisa-bisanya nggak piket? Seperti itu. Mereka akan mengungkapkan alasannya, ini, itu, A, B, C, D, dan sebagainya. Lanjut ke menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti apa yang kita sudah sepakati sebelumnya. Nih, kita kan dulu pernah membuat kesepakatan, kita harus menjaga kebersihan di kelas. Kebersihan di kelas itu merupakan tanggung jawab kita semua.
Sehingga ini harus kita yakini kembali. Ingat nggak kamu waktu kita membuat kesepakatan? Dia akan mengulang kembali, akan flashback lagi. Oh iya Bu, kita dulu bikin ini dan sebagainya. Nah, di sini kita berikan kesempatan kepada anak, kira-kira kamu dengan cara seperti apa biar kamu tidak mengulanginya kembali. Seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi. Baik, di sini ada contoh yang sudah saya nggak ada yang jagain adiknya, jadi saya oke, sekarang Mira ngerti, paham kenapa Sena tidak ikut tiket karena dulu adiknya lagi sakit, nggak ada yang jaga di rumah, gitu ya. Oke, sekarang Mira paham Sena itu membela diri. Sena benar, adiknya harus dijaga. Jadinya Sena selaku kakaknya harus jaga adiknya yang lagi sakit. Ini apa ya, Sena kira-kira kita nih, sekarang kita di kelas menjaga kebersihan kelas itu kita semua termasuk Sena. Sena juga kan salah satu anggota di kelas, jadi wajib menjaga kebersihan. Nah, kita minta sama Sena, kira-kira gimana caranya Sena bisa menjaga tugas sekolah, membersihkan kelas, menjaga kelas, dan juga menjaga adiknya. Jadi nanti Sena ini sebentar, nanti izin sama teman-teman, saya izin pulang ini aja ya, nyapu aja, nggak bisa sampai selesai. Soalnya temen apa aja deh, lagi sakit di rumah, makanya nggak ada yang nunggu. Nanti bilang gitu sama temen-temennya ya. Jadi Sena bisa menjaga tugas tiketnya juga, jadi bisa nunggu adiknya di rumah juga yang lagi sakit ya. Siap ya? Oke, semoga nanti adanya lekas Sena kembali ya, dan Sena fokus juga belajar. Oke, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak kelas 5 yang tidak melakukan piket kelas. Oke, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menerapkan konsep-konsep ini di lingkungan sekolah kita. Oke, baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mira Rismaya. Ya, alhamdulillah acara diseminasi penerapan praktik baik oleh Mira Rismaya di sekolah ini semoga dapat kita ambil inspirasi dan sisi baiknya. Selanjutnya mungkin kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.